di bagian mana kita memotong, kita potong itu kategorinya adalah daun yang sudah tua gitu ya. Yang sudah tua maksudnya yang di bagian paling bawah ini berarti lebih dahulu muncul, sehingga secara umur dia lebih tua. Nah, itu yang kita potong. Kemudian di bagian yang muda pun akan kita potong. Kita hanya sisakan hanya beberapa senti. Yang penting daun ini sudah memiliki kadar klorofil sehingga nanti bisa memproduksi makanan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, selamat datang kembali di channel Kebunpedia. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kegiatan yang sepertinya harus dilakukan ketika teman-teman melakukan penghijauan atau melakukan urban farming di sekitar lingkungan teman-teman sekalian. Oke. Ketika teman-teman melakukan penghijauan gitu kan, mulai dari penanaman sebuah bibit. Nah, biasanya akan melakukan kegiatan penyemaian. Setelah penyemaian ini selesai, maka biasanya akan pindah ke media yang lebih besar atau media yang sebenarnya di mana tumbuhan ini berkembang atau hidup. Nah, ketika memindahkan media ini, ada beberapa hal yang seharusnya kita perhatikan, yaitu unsur bagaimana kita mengatur agar tanaman yang baru pindah tadi itu menjadi tanaman yang ideal dan tidak mengalami stres kemudian mati ketika pindah ke media yang lebih besar. Nah, salah satu unsur yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana kita mengatur agar si tanaman ini tidak melakukan penguapan terlalu banyak, sementara akarnya tadi setelah kita pindah dari media kecil atau media penyemaian ke media tanam yang media tanam yang lebih besar atau di mana dia tumbuh nanti. Nah, itu pasti akan mengalami gangguan di bagian akar. Nah, kalau ada gangguan di bagian akar, misalnya banyak yang terputus ketika kita memindahkan, sementara penguapannya terlalu banyak, maka bisa jadi tanaman ini akan mengalami kematian. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana cara mengurangi penguapan pada tanaman tersebut, kita akan praktekkan di video di objek yang kita beberapa waktu yang lalu saya buat pemindahan bunga sedap malam. Masih ingat? Oke, kalau nggak ingat atau belum tahu videonya, silahkan cek di deskripsi. Saya sertakan linknya. Kegiatan apa yang kemarin kita lakukan ketika pemindahan itu. Oke, kita langsung praktek aja. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah hasil akhir kemarin ketika saya melakukan pemindahan dari satu pot yang sudah memiliki banyak tunas, kemudian saya pisahkan menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita pindahkan, akarnya ada gangguan, kemudian daunnya itu belum saya potong, jadinya seperti ini. Terlihat layu karena memang penyerapan air yang dilakukan oleh akar itu terganggu karena memang akarnya berkurang karena kemarin kita potong. Sementara di bagian daun tidak kita lakukan pemotongan sehingga penguapannya terlalu banyak dan penyerapannya kurang, jadinya seperti ini. Oke, nah yang kita butuhkan alat itu adalah ini, gunting gitu ya. Ini adalah alat yang kita pakai untuk melakukan pemotongan daun. Oke, saya akan praktekkan di bagian mana kita memotong. Kita potong itu kategorinya adalah daun yang sudah tua gitu ya. Yang sudah tua maksudnya yang di bagian paling bawah ini berarti lebih dahulu muncul, sehingga secara umur dia lebih tua. Nah, itu yang kita potong. Kemudian di bagian yang muda pun akan kita potong. Kita hanya sisakan hanya beberapa senti. Yang penting daun ini sudah memiliki kadar klorofil sehingga nanti bisa memproduksi makanan sendiri.
Yang penting kita nggak kita habisin semua. Yang kita habisin semua itu adalah daun yang secara umur dia lebih duluan. Oke, seperti ini. Kita lihat ini adalah daun yang lebih tua, kita habisin nggak apa-apa. Seperti ini. Kemudian ini juga. Nah, ini adalah daun yang lebih muda, teman-teman sekalian. Nah, ini kita potong seperti ini nggak masalah. Karena kita masih menyisakan bagian yang udah hijau. Di bagian ini, kalau saya potong seperti ini, nah maka ini ada bagian yang hijau. Nah, ini yang nanti bisa melakukan proses fotosintesis dan akhirnya menjadi makanan buat tanaman itu sendiri. Oke. Hafal kaidahnya kita habisin semuanya, nggak masalah kalau misal daun yang lebih tua. Sementara untuk daun yang lebih muda kita hanya sisakan beberapa senti, kemudian selebihnya kita potong. Karena dengan dengan wujud seperti ini, setelah kita melakukan pemotongan, maka kadar uap air yang keluar itu akan menjadi jauh berkurang daripada sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian ke tanaman yang lain. Oke, kita sudah melakukan pemotongan, teman sekalian. Step terakhir atau langkah terakhir adalah kita lakukan penyiraman. Kita pakai air biasa aja, ini bukan air pupuk ya.
Oke teman-teman sekalian, sudah cukup untuk pengairannya atau irigasinya. Ketika kita melakukan penyamaian seperti ini, atau misal kita lihat tanam jenis tipikal tanamannya, dan itu akan menentukan kualitas kualitas media tanamnya, itu akan menentukan kualitas dari tanaman kita. Sedikit saya singgung, kalau media tanamnya itu adalah media tanam yang tidak bisa menyimpan air, atau misal dia kurang menyimpan air, misal kayak akar pakis, kita pakai untuk daun tanaman sedap malam ini kurang cocok teman-teman sekalian, karena akar pakis itu tidak bisa menyimpan air sebanyak ini. Dia hanya cocok ketika kita aplikasikan ke jenis tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Jadi teman-teman pahami tipikal media tanamnya seperti apa, cocoknya kemana, itu akan nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kita cukupkan video kali ini. Terima kasih sudah berkunjung di channel Kebunpedia, dan kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi atau Oke, teman-teman sekalian, ini adalah bahan yang kemarin kita pakai atau kita sebagai ulang